Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa usalli wa usallimu ala afdhalil khalqi nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yaqulu Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bimbingan rahmatillah Allah, pada pagi hari ini saya akan sedikit mengkaji tentang awal-awal surat Maryam. Surah Maryam. Yaqulullah azza wa jalla bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Apa arti kaf ha ya ain sad? Para ulama berbeda pendapat tentang makna kaf ha ya ain sad. Kaf ha ya ain sad disebut fawatihus suwar, pembuka surat. Pembuka surat ini huruf-huruf yang dibaca seperti yang saya baca tadi. Khawatihus suwar ini ada banyak, ada shad, ada nun, ada qaf, ada alif lam mim ra, ada alif lam ra, ada alif lam mim, ada hamim. Itu semua disebut khawatihus suwar. Khawatihus suwar itu para ulama berbeda pendapat tentang maknanya. Yang pertama adalah pendapat yang pertama bahwa ilmunya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentang ilmunya huruf-huruf ini apa maknanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua yang saya lebih condong terhadap pendapat ini adalah ini tantangan dari Allah bahwa huruf-huruf Al-Quran yang disusun tidak lain merupakan huruf-huruf yang kalian kenal, tapi kalian tidak bisa menyusun seperti susunan Al-Quran. Maka diletakkanlah itu di pembuka surat bahwa surat ini ya tidak lain berisi huruf-huruf hijaiyah yang kalian kenal, tapi kalian tidak bisa mendatangkan seperti susunan-susunan Al-Quran tersebut meskipun susunannya sama dari huruf-huruf yang kalian kenal. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Ya, surat ini menyebutkan tentang apa? Rahmat Allah kepada hambanya, yaitu Zakaria. Nabi Zakaria merupakan salah satu nabi dari Bani Israel yang tinggal di Baitul Maqdis. Bahwa dari 25 nabi yang disebut di dalam Al-Quran, 19-nya itu tinggal di Baitul Maqdis. Ya, 19-nya tinggal di Baitul Maqdis. Nah, Baitul Maqdis ya sebuah kota yang di dalamnya ada Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa dibangun oleh Nabi Adam, sebagaimana diriwayatkan oleh ahli sejarah. Sebagaimana Ka'bah juga dibangun oleh Nabi Adam. Ada riwayat yang mengatakan yang membangun Ka'bah adalah malaikat, begitu juga yang membangun Masjidil Aqsa juga malaikat. Hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW ditanya, masjid mana yang dibangun pertama kali di muka bumi? Yang pertama adalah Masjidil Haram, kata Nabi SAW. Nabi ditanya, thumma ay, masjid mana? Kemudian Nabi menjawab, Masjid Ailiyah, yaitu Masjid Al-Aqsa. Qala kam bainahum, berapa jarak pembangunan keduanya? Nabi SAW menjawab 40 tahun. Ya. Maka Nabi Zakaria merupakan salah satu nabi dari nabi-nabi Bani Israel yang tinggal di Baitul Maqdis. Nabi Zakaria itu punya harapan, punya doa. Beliau itu tidak dikaruniai keturunan,
selalu berdoa minta keturunan. Ini menjadi pesan buat semua yang menikah dan belum dikaruniai keturunan, dan juga pesan buat ibu-ibu yang suka nyinyir. Ini dahsyat efeknya kepada psikis seseorang. Jadi ibu-ibu tuh bukan yang di sini, yang di luar, mulutnya itu udah 2 tahun kok belum isi, udah berapa kok belum, sudah hamil belum, lah udah 2 tahun kok belum hamil. Memangnya anak itu pesan di toko sebelah, kan nggak bisa. Itu dari Allah. Jadi kalau nanya itu yang baik, udah punya anak belum? Oh, tak doakan kamu dapat keturunan yang soleh dan soleh. Gak usah banyak ngomong ya. Karena itu menyakiti. Jangan berbicara sesuatu hal kenikmatan yang kita punya yang orang lain tidak punya ya. Dia juga udah berusaha, dia udah doa. Jadi Nabi Zakaria ini bertahun-tahun tidak dikaruniai anak, dan beliau itu selalu berdoa ya. Idnada rabbahu nidaan khafiyya. Ketika Nabi Zakaria menyeru Rabbnya dengan seruan yang lirih, seruan yang lirih, menyeru Allah. Nabi SAW pernah ditanya, ya Rabb, ya Rasulullah, ya, wahai Rasulullah, aqaribun Rabbuna fanunadihi fanunajihi am ba'idun fanunadihi. Ya Rasulullah, Tuhan kita ini dekat sehingga kami berbisik kepadanya, ataukah jauh sehingga kami menyeru memanggilnya? Nabi SAW diam, tidak menjawab, sampai turun ayat surat Al-Baqarah. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jika hambaku menanyakan kepadamu tentangku Allah, maka sesungguhnya aku itu dekat. Aku mengijabahi doa orang yang berdoa kalau berdoa kepadaku ya. Maka Nabi Zakaria menyeru Allah dengan seruan yang lirih, memanggil Allah dengan seruan yang lirih. Ini termasuk ada berdoa adalah menyeru dengan suara yang lirih. Maka tidak disyariatkan berdoa sambil teriak-teriak, apalagi berdoa sambil joget-joget, berdoa sambil main musik ya. Berdoa tapi menggunakan hal-hal yang dilarang ya. Berdoa tapi menggunakan hal-hal yang dilarang, pakai musik ya. Nyanyi misalnya, nyanyinya itu doa, sholawat kan doa ya. Tapi yang nyanyi ibu-ibu atau mbak-mbak pakai lipstik, pakai make up, cantik di depan panggung sambil joget-joget. Diijabahi gak doanya? Enggak. Lalu gimana doa pakai cara yang haram? Itu dia nggak doa, cari duit. Ya, tapi pakai doa. Ya, maka dalam berdoa ya kita beradab kepada Allah SWT. Ya. Ya, di antara adabnya apa? Idnada rabbahu nidaan khafiyya. Berdoa dengan seruan yang lirih. Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni. Beliau Nabi Zakaria alaihi salam memulai dengan menunjukkan kelemahan dirinya. Jadi kalau mau doa, sebutkan kelemahan dirinya dulu. Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni. Ya Allah, tulang-tulangku itu sudah lemah. Washta'ala ar-ra'su syaiban. Kepalaku ini sudah dipenuhi uban. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Dan aku ya Allah tidak pernah merasa sengsara ketika berdoa kepadamu. Tidak pernah merasa sial, tidak pernah merasa apa? Syaqiyyan kalau buka terjemahannya apa? Kecewa. Tidak pernah kecewa berdoa kepadamu. Bibir rahmatullahi Allah. Siapa yang kecewa
berdoa kepada Allah, nggak ada. Kalau kita berdoa kepada Allah itu pilihannya cuma dua. Ima dikasih oleh Allah, yang kedua dikasih oleh Allah. Ima dikasih, ima dikasih. Nggak ada nggak dikasih. Kalau kita doa, ima dikasih, ima dikasih. Ya. Pilihannya cuma itu. Kalau kita doa sekali lagi, ima Allah kasih, ima Allah kasih. Nggak ada yang ketiga. Maka kalau kita melihat sabda Nabi SAW tentang apa yang diterima oleh orang yang berdoa, kita itu suruh milih bingung. Yang pertama disebutkan imma an yustajabu. Orang yang berdoa, imma dia diijabahi, wa imma an yusrafa anhu minas su'i mithlu. Imma dijauhkan dari keburukan semisal doanya. Jadi kita banyak berdoa, imma diijabahi. Yang kedua, kita banyak berdoa nggak diijabahi, tapi karena banyaknya doa kita itu, kita terhindar dari banyak keburukan. Pilih mana? Ibu pilih diijabahi atau pilih dijauhkan dari keburukan? Nggak pengen diijabahi? Pilih mana? Pilih mana? Diijabahi atau dijauhkan dari keburukan? Diijabahi. Tidak pengen dijauhkan dari keburukan. Yang ketiga, wa imma an yudakhara lahum, disimpan oleh Allah untuk kebaikan di akhirat. Kita banyak berdoa. Mungkin nggak kita lihat ijabahnya sekarang, pas di akhirat tiba-tiba kita dapat kebaikan yang banyak yang nggak pernah kita lakukan. Ternyata itu adalah apa? Untaian doa-doa kita yang disimpan oleh Allah Azza wa Jalla untuk kebaikan kita di akhirat. Maka dari itu, pilih mana? Disimpan di akhirat apa diijabahi di dunia? Pilih di mana? Enggak pengen diijabahi di dunia? Enggak pengen dijauhkan dari keburukan? Pilih mana? Kalau saya pilih doa aja. Ya, dia yang pilih Allah, ima Allah kasih di dunia, ima Allah kasih. Jadi semakin banyak berdoa, semakin kita banyak berdoa, ya, ima dikasih banyak, ima dijauhkan dari banyak keburukan, ima dijauhkan, ima disimpan. Nah, maka kita cuma banyak doa aja. Nah, kapan kita doa ya? Penting adalah ketika kita tiba-tiba terbetik untuk berdoa, maka saat itulah kita berdoa. Ya, kita melihat pengen sesuatu, terus terbetik dari kita untuk berdoa, maka saat itulah kita berdoa. Bisa jadi Allah Subhanahu Wa Taala membuat kita terbetik untuk berdoa untuk mengijabahinya. Ya. Jadi begitu kita pengen doa, langsung apa? Jangan nunggu nanti habis sholat, jangan nunggu nanti malam, jangan saat itu langsung berdoa. Kapan kita berdoa juga di dalam sujud. Kapan kita berdoa juga di akhir tasyahud. Kapan lagi setelah sholat wajib. Kemudian di antara azan dan iqamah. Jadi setelah azan itu pintu langit terbuka. Ya, pintu langit terbuka. Maka kita berdoa, kita naikkan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Zakaria dia menunjukkan kelemahannya. Ya Allah, tulang-tulangku sudah lemah, rambutku sudah putih. Bayangkan, sudah tulangnya lemah, rambutnya putih, masih doa minta anak, kan nggak putus asa dari rahmat Allah SWT. Kalau orang sekarang ngomongnya apa? Wis tuwa, sing ndek anak. Urusanmu apa? Nggak dimintain uang, nggak disuruh ngopeni. Ya, kadang-kadang orang itu komentar hal yang nggak penting. Tetangganya umur 45, umur 50 masih hamil. Tapi wis tua kok hamil apa? Ya. Loh, emangnya aku njaluk tolong sampean ngopeni kan enggak? Anakku ya tak openi aku, tak kayak duit aku. Enggak minta rezeki sampean. Ngomel aja sampean. Nah, Nabi Zakaria sudah lemah. Sudah apa? Putih rambutnya. Tapi beliau tidak pernah kecewa ketika berdoa kepada Allah.
Qala wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'aqira fahab li min ladunka waliyya. Beliau itu minta keturunan, khawatir tidak ada yang melanjutkan. Beliau khawatir terhadap peninggalan beliau sepeninggal beliau nanti, khawatir terhadap mawalinya, peninggalannya, budak-budaknya, dakwahnya. Istriku mandul ya Allah, fahabli min ladunka, minta keturunan dari engkau ya Allah, seorang putra. Ngapain? Yarithuni, mewarisiku, wa yarithu min ali Yaqub, dan mewarisi dari keturunannya Yaqub, keluarganya Yaqub. Waj'alhu rabbi radiyya, dan jadikanlah dia ya Allah seorang yang engkau ridhoi. Nah, Nabi Zakaria tidak khawatir terhadap uangnya, karena uangnya juga nggak banyak. Tapi khawatir tidak ada yang mewarisi visi dan misi, tidak ada yang mewarisi cita-citanya. Seorang hidup itu kan punya cita-cita. Kadang-kadang orang itu tidak ditunjukkan oleh Allah cita-cita yang benar di awal hidup, sehingga di akhir hidupnya dia diberi petunjuk oleh Allah cita-cita yang benar. Mungkin di awal dia punya cita-cita, anakku harus jadi dokter, anakku harus sukses. Akhirnya anaknya sukses. Tapi setelah dia mengarungi kehidupan, usianya sudah lanjut, ternyata dia menyadari bahwa kesuksesan itu ternyata bukan itu. Maka dia punya cita-cita, apa? Anak turunku harus ada yang hafal Quran misalnya. Maka dia mendorong, berdoa sama Allah, minta keturunan yang banyak untuk ada yang melanjutkan cita-cita. Nah, ini Nabi Zakaria ini dai, dakwah kemana-mana, punya masyarakat, Nabi, tapi tidak punya penerus beliau sendiri, tidak ada yang melanjutkan dari keturunannya. Maka beliau khawatir terputus kebaikan itu dari keturunannya. Nah, itu sudah diwariskan dari siapa? Nabi Yaqub. Karena nabi-nabi itu adalah keturunannya Nabi Yaqub alaihissalam. Keturunan Nabi Ibrahim dari jalur putranya yaitu Nabi Yaqub alaihissalam. Kemudian setelah berdoa diijabahi oleh Allah, ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghudam. Kami memberi kabar gembira kepadamu akan datangnya bagimu seorang anak. Ismuhu Yahya, namanya Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samiyya. Kami belum menjadikan orang namanya Yahya sebelumnya. Tidak ada orang namanya Yahya sebelum anakmu itu. Sebelum melanjutkan, bahwa Nabi Zakaria ini punya istri. Istrinya punya adik. Adik daripada istrinya ini adalah namanya Maryam binti Imran. Maryam binti Imran. Jadi Maryam binti Imran dan istrinya Nabi Zakaria, kakak keluarga Maryam, ibunya dan bapaknya, namanya Imran bapaknya, itu bernadar, kalau aku dikasih anak, anakku ini tak jadikan pelayannya Masjidil Aqsa. Ternyata lahirnya bukan laki-laki, lahirnya apa? Perempuan. Kemudian pengasuhannya dititipkan oleh Nabi Zakaria, dididik langsung oleh Nabi Zakaria. Kemudian Maryam ini punya mihrab, punya mihrab. Mihrab itu apa? Tempat tersendiri, tempat kosong untuk menyendiri, tinggal sendiri di situ, yang biasa dipakai untuk ibadah, untuk sholat. Di salah satu
bagian dari Masjidil Aqsa. Nabi Zakaria ini ketika masuk ke mihrabnya, kullama dakhala 'alaiha, surat Ali Imran, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Ketika Nabi Zakaria masuk ke mihrab, di situ ada rezeki, ada buah-buahan di musim panas, padahal itu buah-buahan musim dingin. Nanti ketika musim dingin ada buah-buahan musim panas, padahal itu musim. Artinya bukan buahnya itu kok ada. Qala ya Maryamu anna laki hadza, kamu ini selama ini dapat dari mana? Dijawab oleh Maryam, qalat huwa min indillah, itu dari Allah. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Allah itu memberi rezeki siapa yang dikehendaki tanpa batas. Nah, melihat seperti itu Nabi Zakaria teringat apanya? Harapannya, yaitu punya langsung ayat setelahnya, hunalika da'a Zakaria rabbah. Saat itulah Nabi Zakaria langsung teringat keinginannya dan berdoa kepada Allah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, berilah aku karunia keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a. Engkau sesungguhnya maha mendengar doa. Qala fanadatul malaikah, dipanggil oleh malaikat. Wa huwa qaimun yusalli fil mihrab, dia dalam keadaan salat di mihrab. Ya, berarti lagi ngapain? Lagi, kalau di mihrab lagi banyak orang atau menyendiri? Menyendiri. Maryam dapat rezeki banyak, lagi banyak orang atau lagi menyendiri? Menyendiri. Maka kalau kita lompat ke surat Maryam lagi, di ayat setelahnya, kisahnya Nabi Ibrahim ketika berseteru dengan ayahnya, keluarganya sendiri dan kaumnya. Beliau itu mengasingkan diri. Falamma a'tazalahum, ketika Nabi Ibrahim melepas diri dari mereka, ditinggalkan menyendiri. Wa ma ya'buduna min dunillah, dan apa yang mereka sembah dari selain Allah, menyendiri, mengasingkan diri. Apa? Falamma a'tazalahum, ketika Nabi Ibrahim uzlah itu apa? Menyendiri. Falamma a'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillah, uzlah, menyendiri, mengasingkan diri dari kaumnya dan dari yang mereka sembah dari selain Allah. Wa habna lahu Ishaq wa Yaqub, Allah beri karunia apa? Ishak dan Yaqub. Berarti ketika kita menyendiri, kita dapat karunia dari siapa? Allah. Siapa yang pengen dapat karunia? Banyak-banyak menyendiri, tapi bukan menyendiri scroll main HP. Iya, menyendiri ngapain? Nah, itulah Nabi Zakaria ketika melihat Maryam binti Imran dapat rezeki begitu, langsung terinspirasi untuk segera berdoa. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Langsung Nabi Zakaria apa? Berdoa, dan diijabahi oleh Allah saat kapan? Saat dia sedang menyendiri di mana? Di mihrab. Dan itulah Nabi SAW. Ketika itu Aisyah radhiyallahu anha, artinya Nabi sedang di rumah beliau. Ya. Kemudian tiba-tiba Nabi SAW itu ketika merasa Aisyah sudah tidur, langsung apa? Turun dari atau menyingkir dari tempat tidurnya. Aisyah itu nggak merasa, tiba-tiba loh kok Nabi sudah nggak ada. Langsung dicari-cari, kan dulu kan gelap, ternyata Nabi sedang sujud dan sedang berbisik kepada Allah, dan Aisyah mendengarkan bisikan. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa bika minka la uhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Ya Allah, aku minta perlindungan dengan keridhaanmu dari marahmu, minta perlindungan dari rasa maafmu, sifat maafmu, dari hukumanmu. Aku minta perlindungan darimu denganmu. La uhsi thana'an, aku enggak menghitung lagi pujian-pujian sebagaimana engkau
memuji dirimu sendiri. Ya. Itu Aisyah mendengar beliau sedang sujud dan bermunajat kepada Allah menyendiri, ya. Berkhalwat. Ya. Jadi berkhalwat, bukan berkhalwat itu bukan mahram. Berkhalwat maksudnya ini berkhalwat dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pengen sesuatu, kita banyak berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan berkhalwat ini faedahnya sangat besar. Ya, faedahnya sangat besar. Qala surat Saba, dalam surat Saba Allah firman, "Qul innama a'idzukum biwahidah an taqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru." Ya. Allah memerintahkan, katakanlah wahai Muhammad, aku menasihatkan kepada kalian satu hal. Kalian itu berdiri menyendiri, sendiri atau berdua, kemudian bertafakur. Ya. Jadi menyendiri bisa berdoa, menyendiri bisa apa? Tafakur. Tapi jangan menyendiri ngelamun. Ya. Tapi bertafakur. Ya. Saya ini apa? Kenapa saya ada di sini? Saya mau apa? Selama ini apa? Tugas saya apa? Target saya apa? Cita-cita saya apa? Ya. Jadi terlebih lagi ibu-ibu. Ibu-ibu ini, perempuan ini, Nabi SAW, Allah dan Rasulnya dan juga syariat itu meletakkan batasan-batasan bagi kaum wanita dalam hal bersosialisasi. Jadi perempuan itu dibatasi sosialisasinya. Ya, maka suruh banyak-banyak tinggal di mana? Di rumah. Ya, ibu coba lihat. Perempuan-perempuan yang aktif bersosialisasi melebihi kewajaran, pasti yang terjadi adalah keburukan. Pasti. Ya, pasti. Terlalu aktif karena menyelisihi apa? Ya, menyelisihi aturannya. Aturannya itu perempuan banyak tinggal di mana? Bukan berarti perempuan kok nggak boleh bersosialisasi. Bukan nggak boleh. Tapi sosialisasinya apa? Dibatasi oleh syariat. Nah, itu dimanfaatkan kesempatan untuk betah tinggal di rumah dan banyak berkhalwat, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat anak-anak perempuan sekarang, ya, itu malam-malam masih keluar. Bahkan lewat jam 12 malam masih banyak perempuan-perempuan yang nongkrong, dan usianya usia SMA. Usianya usia SMA. Bapak eneng di mbok eneng. Ya. Bapak eneng di mbok eneng. Dia anak kok ora diurusi. Ya. Maka membatasi sosialisasi. Ya, membatasi sosialisasi untuk apa? Menghindari fitnah. Untuk menghindari fitnah. Kalau ibu-ibu kerjanya nongkrong di sini, habis itu pergi ke sana, jalan-jalan ke sana tiap hari, itu hati-hati. Hati-hati. Pasti ada yang dikorbankan. Pasti ada yang dikorbankan. Ya. Habis pengajian nongkrong ke sana, nanti pengajian lagi nongkrong, makan di mall, terus kegiatannya itu. Ya. Ini pasti ada yang dikorbankan. Nah, sekali-sekali boleh, tapi kalau terus-terus, ya itu. Nah, kalau sekali-sekali itu ya, hari ini sekali, besok sekali, kan sekali. Nah. Kemudian ketika Nabi Zakaria diberi keturunan, istrinya hamil. Nabi Zakaria kaget, loh, ya Rabb, qala Rabbi, anna yakunu li walad. Saya ini kok bisa punya anak? Padahal doa dia. Jadi beliau lupa kalau ketika berdoa itu dia sudah tua. Ketika diijabahi, ya Rabb, anna yakunu li walad. Qala Rabbi, anna yakunu li ghulam. Wa kanat imraati aqiran. Gimana aku bisa punya keturunan? Padahal istriku ini mandul. Wa qad balaghtu min al-kibari iti. Dan aku ini sudah mencapai usia yang lanjut, usia yang senja. Qala kadzalika qala rabbuka. Malaikat menjawab, atau Allah menjawab,
qala kadzalika qala rabbuk. Tuhan berfirman, demikianlah Allah berfirman. Ya, demikianlah Allah memerintahkan, sudah. Pokoknya Allah kalau bilang Nabi Zakaria istrinya hamil, sudah. Mau mandul, mau apa, bisa. Ya, itulah program KB. Ya. Itu nggak akan bisa menolak takdirnya Allah. Kalau Allah mau dia punya anak, yang mandul sih bisa punya anak. Jangankan begitu, Maryam binti Imran nggak ada suaminya saja bisa punya anak. Nggak ada jiwa yang dilahirkan kecuali kalau sudah dikehendaki oleh Allah, nggak ada yang bisa menghalanginya. Maka ya nggak bisa mau pakai apapun, kalau jiwanya sudah ditentukan lahir, ya akan lahir. Ya Rabb, aku kok bisa punya anak? Qala kadzalika qala rabbuk huwa 'alayya hayyin. Mudah bagiku untuk memberi karunia, itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bilang apa? Kun. Bukan Allah bilang kun fayakun. Kun fayakun adalah judul sinetron. Allah cuma bilang apa? Kun. Allah cuma bilang kun. Fa maka yakun terjadi. Allah nggak berfirman kun fayakun, enggak. Kun itu jadilah. Jadi dari kata kerja kana yakunu, kata perintahnya adalah kun, jadilah. Fa maka yakun, hal itu terjadi. Innama amruhu, sebenarnya urusannya Allah, idza arada syai'an, kalau menghendaki sesuatu, an yaqula lahu kun. Untuk Allah mengucapkan kepada hal tersebut, jadilah. Fa maka yakun. Nah, maka atas dasar keyakinan ini kita selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua hal yang kita harapkan, atas semua hal yang terjadi pada kita, atas semua takdir yang tertimpa pada kita, baik-baik maupun buruk, kita semua harus berhusnudzon kepada Allah dan harus hati-hati, harus mawas. Kalau dikasih ujian takdir yang tidak dia sukai, maka dia berhusnudzon sama Allah bahwa tidak putus harapan, saya berdoa minta kebaikan. Kalau Allah kehendaki, Allah cuma bilang apa? Kun, insya Allah jadi baik. Yang kedua, kalau dikasih kelebihan oleh Allah, dia banyak berterima kasih sama Allah, banyak bersyukur, menggunakan untuk ketaatan kepada Allah, karena dia sadar dalam satu saat Allah mampu merubah keadaannya berbalik. Na'udzubillah min dzalik. Qala rabbi anna yakunu li, qala kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyin wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu di waktu itu belum ada sama sekali. Menciptakannya belum ada itu Allah. Kok saya bisa punya anak? Ya kamu dulu nggak ada, diciptakan oleh Allah jadi ada. Begitu juga anakmu itu. Begitu juga anakmu itu. Nah, saya mendengar cerita, ada yang bercerita kepada saya bahwa ada seorang terus berdoa kepada Allah minta anak, terus berdoa kepada Allah minta anak, terus berdoa sampai pada suatu masa dia dikaruniai seorang anak. Kemudian karena udah lama sekali nggak punya anak, dia dikaruniai seorang anak. Nggak lama kemudian hamil lagi, kembar laki-laki 5. Ya, 5. Dia hidupnya susah, dikasih anak berapa? 5 laki-laki. Semuanya itu Allah yang ngasih rezeki. Dan sekarang dia jadi orang yang kaya. Kenapa? Itu rezekinya siapa? Anak itu. Ya. Bayangkan nyekolahkan anak, bayar daftar ulangnya 3 juta, ya, atau 5 juta peng 5. Beli sepatu 300.000 peng 5. Beli seragam peng 5. Beli susu peng 5. Semua peng 5. Dan dia nggak putus asa. Dan terus dibukakan oleh Allah rezeki, ya untuk merealisasikan firman Allah, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kalian membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang memberi rezeki kalian dan anak-anak itu juga kami yang memberi rezeki. Maka kita banyak-banyak berdoa. Qala
Rabbi ja'alni ayah. Ya Allah, ini bukan ragu ya, tapi Nabi Zakaria itu pengen bukti jelas nyata yang menenangkan hati Nabi Zakaria betul-betul istrinya itu bisa punya anak. Qala Rabbi ja'alni ayah. Ya Allah, berikan aku suatu tanda. Qala ayatuka. Allah firman, tanda bagimu alla tukalliman nasa salatsa layalin sawiyya. Kamu tidak bisa ngomong dengan manusia selama 3 hari. Nah, maka Nabi Zakaria keluar dari mihrab, fakharaja ala qaumihi minal mihrab. Maka dia keluar dari mihrab menuju kaumnya. Fa'auha ilaihim, lalu ia memberi isyarat kepada mereka, ansabbihu bukratan wa asy. Hendaklah kamu bertasbih di waktu pagi dan mau dakwah tidak bisa, karena 3 hari nggak bisa apa ngomong. Kemudian pakai isyanya gimana nggak tahu ya. Subhan, salat. Ya. Tasbih itu bisa diartikan salat. Nah, kemudian ya Yahya khudil kitab biquwwah. Allah berpindah menceritakan tentang Nabi Yahya. Yahya, khudil kitab biquwwah. Hai Yahya, ambillah Alkitab, yaitu Taurat ini, dengan sungguh-sungguh, dengan kekuatan. Wa atainahul hukma sabiyya, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi dia masih kanak-kanak. Ini menjawab polemik bahwa apakah anak-anak ini ketika masih kecil dibebani pendidikan atau dibebani hal-hal yang berat dalam pendidikan. Tidak ada masalah selama pada porsinya. Suruh ngafal nggak apa-apa. Justru anak-anak itu disuruh ngafal dia lebih cepat, ya, lebih cepat. Tapi kami ini mendapati anak-anak sudah SMP, ya, sudah SMA, dia itu menghafal banyak juz tapi nggak bisa membaca Al-Quran. Ya, kenapa? Dulu ditalqin. Maka saya sarankan kepada ibu-ibu untuk memulai mengajarkan anak-anak itu selain menghafal, justru yang lebih penting adalah apa? Membaca Al-Quran. Manusia itu disebut manusia itu kalau bisa baca, tulis, ngomong, sempurna dia. Bisa dengarkan, bisa baca, bisa nulis, bisa ajarkan membaca Al-Quran. Jadi suatu saat gurunya nggak ada, maka dia bisa menghafal sendiri. Kalau nggak bisa baca Quran, masa hafal 5 juz, baca Al-Qurannya rusak. Nah itu dulu ngapal 5 juznya gimana? Ditalkin gurunya. Kan repot sekali. Ya kalau di pesantren satu guru ada 7 anak, suruh nalkin satu-satu, yo berat. Ya, maka nomor 1 adalah anak-anak diajarkan untuk membaca Al-Quran. Suruh serius dalam membaca Al-Quran, serius sungguh-sungguh dalam menghafalkan Al-Quran. Dalilnya apa? Ya Yahya, khudil kitaba biquwwah. Wahai Yahya, ambillah kitab ini. Pengajarannya maksudnya biquwwah, dengan sungguh-sungguh, dengan kekuatan, dengan semangat. Wa atainahul hukma sabiyya wa hananan min ladunna, dan rasa belas kasih yang mendalam dari sisi kami. Ini juga menjadi isyarat bahwa seorang pendidik harus punya hanan, rasa kasih sayang. Ya, muallim al-hanun, muallim guru, murabbi pendidik yang hanun, lembut, yang memberikan kasih sayang. Meskipun hukumannya keras, tapi didasari dengan kasih sayang. Bukan maki-makian, bukan kesombongan, bukan keras. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat pertama, Ar-Rahman 'allamal Quran. Apa artinya Ar-Rahman? Itu namanya Allah. Allah memulai dengan menyebut namanya Allah untuk memperkenalkan dirinya Allah. Ar-Rahman, Allah Ar-Rahman. Siapa itu Ar-Rahman? 'Allamal, Allah itu yang mengajarkan Al-Quran. Bayangkan, dalam kaitannya mengajarkan Al-Quran, Allah memilih namanya Ar-Rahman. Padahal namanya Allah kan banyak. Ada Allah, ada Ar-Rahim, ada Al-Malik, ada Al-Quddus, ada As-Salam, ada Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar. Tapi untuk menerangkan Allah yang mengajarkan Al-Quran, Allah memilih namanya apa?
Ar-Rahman, bukan Ar-Rahim, tapi apa? Ar-Rahman. Allah yang maha kasih sayangnya itu luar biasa. Ini isyarat buat guru Quran, buat orang tua, buat murabbi. Ketika mengajarkan Al-Quran harus punya sifat apa? Rahmat, sifat kasih sayang. Wa hananan min ladunna wa zakatan, kesucian. Ya. Jadi sebagaimana kita itu mengajarkan anak-anak kita ilmu, tapi kita juga harus mengajarkan anak-anak kita at-tazkiyah. At-tazkiyah. Ya, mengenal Allah, mengenal kesucian diri, muraqabah, diawasi oleh Allah. Jangan bohong, jangan akhlaknya, jangan yang buruk, jangan mencuri. Ya. Kalau bersalah minta maaf, minta ampun sama Allah. Diajarkan berdoa, diajarkan zikir. Ya, mau berangkat sekolah, ayo bilang bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Kenapa harus ngomong bismillahirrahmanirrahim? Karena nanti dilindungi oleh Allah, setan-setan minggir. Ya, masuk rumah baca bismillah. Ajarkan kenapa? Kalau saya masuk rumah itu harus baca bismillah, biar setan-setan keluar, rumahnya diberkahi. Kenapa harus ucapkan assalamualaikum warahmatullahi? Jadi jangan anak itu seperti robot. Ayo masuk salam dulu, tapi dia nggak tahu kenapa harus salam. Ya. Kenapa makan baca bismillah? Orang Islam tuh makan baca bismillah. Kenapa? Pokoknya sambil kasar gitu ya. Terangkan. Ya, alasannya kenapa? Biar setan itu nggak ikut makan sama kamu. Biar nggak ngambil keberkahan makananmu. Ya, biar keberkahannya itu buat kamu semuanya. Ya, biar setan pergi dari rumah ini. Karena orang yang makan di rumahnya baca bismillah, ketika masuk baca bismillah, setan itu keluar dari rumah ini dan mengatakan kepada setan-setan yang lain, kamu jangan mendekati rumah ini, tidak ada tempat tinggal buat kalian dan tidak ada makan, mending cari tempat yang lain. Jadi anak diajarkan sisi tazkiyatu an-nafs, diajarkan sisi tazkiyatu an-nafs, mensucikan diri. Jadi mensucikan diri itu bukan buat orang tua. Udah tua diajari tazkiyah, udah telat. Ya bukan telat sih, maksudnya harusnya dari anak-anak. Ya, dari anak-anak sudah diajarkan tazkiyah dulu. Ya, diajarkan infak. Kenapa harus infak? Ya, kasihan dia, bukan. Ajarkan bahwa infak itu adalah membangun akhirat kita. Bahwa kebutuhan kita terhadap pahala infak ini lebih besar daripada kebutuhan orang itu kepada uang kita. Ini infak itu bukan karena kasihan dikasih. Enggak. Nah, infak itu lebih besar konsepnya daripada kasihan. Enggak. Karena kebutuhan kita terhadap pahala infak itu lebih. Kamu punya uang sekarang, nak, kamu simpen toh, mendingan disimpan buat akhirat. Ajarkan anak itu akhirat itu apa? Mati itu apa? Ya, kalau sudah mau mayyiz diajak ke kuburan. Nah, orang tuh kalau mati itu mesti habis itu ini, habis itu. Terus terangkan terus. Supaya anak-anak itu terpatri. Ya, terpatri. Mana-mana tazkiyah. Wa kana taqiyya, dan dia adalah seorang yang bertakwa. Wa barram biwalidayhi, dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Wa lam yakun jabbaran 'asiyya, dan dia bukanlah orang yang sombong lagi durhaka. Nabi Yahya sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya. Itu menjadi sifat yang ditonjolkan oleh Allah pada Nabi Yahya. Ya, Nabi Yahya maksudnya bukan Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Menjadi sifat yang ditonjolkan oleh Allah dari Nabi Yahya adalah birrul walidain. Birrul walidain ini kita itu lupa, kan orang itu kan nggak ingat apa yang dilakukan oleh orang tuanya saat bayi. Ingat nggak? Nggak ingat. Ya. Apa seorang ingat gimana dulu pas dilahirkan? Enggak. Gimana dulu disusui? Gimana dulu selama 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun? Paling dia ingat umur 5 tahun. Lah, mengingatkan hal itu, Allah itu turun tangan langsung menyebutkan perintah-perintah untuk kita birrul walidain. Karena kita itu lupa, Allah ingatkan langsung, Allah sebutkan langsung. Ya, setelah haknya Allah yang dipenuhi haknya orang tua. Anak-anak itu diajarkan untuk tidak kurang ajar kepada orang tua. Kenapa nggak boleh kurang ajar kepada orang tua? Sampaikan. Karena Allah itu perintahkan begini. Karena orang tua itu begini. Orang tua itu begini. Ya, kalau nggak diajarkan, nggak ngerti. Akhirnya jadi anak-anak yang
kurang ajar, nggak kenal didikan. Kenapa nggak diajarkan birrul walidain kepada orang tua? Anaknya membentak orang tuanya, dibiarkan, nggak dinasihati. Nggak boleh bentak orang tua, nekat dipukul, biar dia tahu bahwa itu nggak boleh. Dididik, dihukum bahwa membentak orang tua itu nggak boleh, durhaka dengan orang tua itu sebuah dosa yang termasuk akbarul kabair, dosa besar yang paling besar. Nabi SAW ditanya, akbarul kabair, yang pertama apa? Disebutkan oleh Nabi, asyirku billah, syirik. Syirik itu karena dia tidak menunaikan haknya Allah. Qala wa uququl walidain. Yang kedua adalah durhaka kepada orang tua. Nabi SAW menyebutkan, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah aku beritahu kepada kalian dosa besar yang paling besar, yaitu syirik kepada Allah dan durhaka kepada orang tua. Yang ketiga, wa syahadatu zur wa qaulu zur, sumpah palsu dan persaksian palsu. Wa barram bi walidayhi wa lam yakun jabbaran, dan dia bukan termasuk orang yang sombong, angkuh, diktator, keras, menindas, itu jabbar. Asiyya, pembangkang, ya, ngeyel, bangkang sama Allah, bangkang sama orang tua, ya. Nah, itu Allah membersihkan Nabi Yahya dari sifat-sifat seperti itu. Qala wa salamun alaihi, dan keselamatan baginya yauma wulida, hari di mana dilahirkan, wa yauma yamutu, dan hari di mana nanti dia mati, wa yauma yub'atsu hayya, dan hari di mana nanti seseorang atau dia dibangkitkan hidup kembali. Diriwayatkan bahwa dalam tafsir Ibnu Katsir, ketika Nabi Zakaria istrinya hamil, di saat yang sama juga Maryam binti Imran ini didatangi oleh malaikat. Pas di mana? Ya. Pas Maryam binti Imran sedang apa? Menyendiri. Datang karunia dari Allah. Apa? Anak. Malaikat datang menghembuskan ruhnya Allah, ruh dari Allah masuk ke rahimnya Maryam binti Imran. Nah, ketika berdua ini sedang hamil kakak dengan adik. Ya. Istrinya Nabi Zakaria mengatakan, wahai Maryam, yang di perutmu itu nanti urusannya besar. Aku mimpi, aku melihat yang di perutmu, yang di perutku itu, ya, yang di perutku itu sujud kepada yang di perutmu. Ya, sujud itu maksudnya apa? Penghormatan. Di zaman dulu itu orang sujud sama orang boleh. Syariatnya Nabi Muhammad SAW tidak boleh orang sujud sama orang. Kalau Nabi memerintahkan seorang sujud sama orang, yang disuruh sujud adalah istri sujud kepada suami. Nah, tapi di syariat Nabi Muhammad SAW tidak ada syariat sujud kepada siapapun kecuali kepada Allah Azza wa Jalla, haram sujud kepada seseorang. Maka istrinya Zakaria alaihissalam berkata, wahai Maryam, yang di perutku itu, aku bermimpi melihat yang di perutku itu sujud kepada yang di perutmu, ya, yang di perutmu. Maka memang betul setelah itu, ya, akan terjadi urusan yang besar pada bayi yang dikandung oleh Maryam binti Imran, dan kisahnya sudah diketahui. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keturunan yang saleh dan salehah, memberikan kepada kita taufik dan petunjuk untuk berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak mendapatkan kerugian dan tidak kecewa, ya, di akhirat ketika kita sedikit berdoa, ya, ketika kita sedikit berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.